mengenang seorang tokoh besar, seorang visioner yang menginspirasi banyak generasi. Profesor Dr. Soehardiman. Selama lebih dari 7 dekade, kebijaksanaan beliau membimbing kami, tindakan beliau membentuk kami, dan warisan beliau terus bergema di hati banyak orang. Dari awal pengabdian beliau kepada Soksi hingga pengaruhnya yang abadi terhadap masa depan lanskap politik nasional adalah sosok pemimpin yang penuh keteguhan dan visi. Hari ini, kita berkumpul bukan dalam kesedihan, tetapi dalam rasa syukur yang mendalam untuk menghormati kehidupan seorang tokoh yang mengabdikan dirinya bagi rakyat dan bangsa. Marilah kita mengenang, merenung, dan meneruskan cita-cita yang beliau tanamkan. Ajaran-ajaran beliau, semangat beliau, dan komitmen beliau akan terus menginspirasi kita semua. Saya Thomas Suyatno. Usia saya 85 tahun. Profesor Soehardiman saya kenal sejak masih sangat muda. Pada tahun 1948 di rumah orang tuanya yang adalah kakek dan nenek saya di Solo merupakan saksi hidup sejarah yang mengikuti perjalanan Soksi dari awal mula, mendampingi beliau dalam setiap langkah juang dan sekaligus belajar ilmu kehidupan dari beliau. Profesor Soehardiman ketika tamat dari Militer Academy Angkatan Pertama tahun 1946 masih berpangkat Letnan 1. Sudah mulai terlihat berbeda dengan rekan-rekan seangkatannya dalam pemikiran yang visioner dan pergaulannya yang sangat luas di semua golongan, khususnya dengan hobi olahraganya sebagai judoka sejak masih sangat muda. Soksi dibentuk dan dilahirkan oleh beliau saat menjadi simbol perlawanan kaum pekerja dan buruh terhadap pesatnya paham komunis di Indonesia dengan mengusung doktrin karyawanisme yang masih sangat relevan dengan situasi bangsa pada saat ini. Prof. Soehardiman muda yang berpangkat mayor dan bertempat tinggal di Jalan Bayangkara nomor 9 Bandung berani mengambil sikap bukan hanya teori dan gagasan, namun langsung turun ke lapangan perjuangan pada saat itu. 20 Mei 1960, Soksi lahir di tengah badai dan guncangan terhadap budaya, ideologi, dan konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945 oleh PKI, Partai Komunis Indonesia, dan Honorable-nya. Di tengah situasi yang kritikal itu, Bapak Soehardiman sebagai perwira Angkatan Darat, sekaligus Sekretaris Perdana Menteri Insinyur Juanda, dan juga Sekretaris Badan Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda atau BANAS, melaksanakan Mubes pertama Soksi pada 16 Desember 1962. Ketika semakin merajalela kiprah PKI di hampir semua lembaga tinggi negara, Soksi mengadakan Mukernas yang ketiga pada 23 November 1964 di Lembang, yang secara langsung dihadiri oleh Menpangat Jenderal Yani. Beliau menyatakan Angkatan Darat mendukung sepenuhnya perjuangan Soksi, dan oleh karenanya Soksi tidak perlu takut menghadapi PKI dan Honorable-nya yang ditindaklanjuti dengan sikap Soksi dengan dirumuskannya doktrin Soksi manunggal dengan doktrin Angkatan Darat Tri Ubaya Sakti. Angin politik nasional berubah secara cepat. Prof. Soehardiman dan Soksi menjadi penggagas awal terbentuknya sekretariat bersama golongan karya pada 20 Oktober 1964 di Jalan Merdeka Selatan nomor 6 yang sekarang menjadi Partai Golkar bersama organisasi lain yang berideologi karyaan yang dikenal sebagai Tri Karya, Soksi, Koskoro, dan EBAKR, atau yang kita sebut sebagai organisasi pendiri Golkar. Di masa Orde Baru, Profesor Soehardiman dan Soksi berkembang pesat
menjadi kekuatan sosial politik yang sangat diperhitungkan di keluarga besar golongan karya dan kancah berpolitika nasional. Presiden Soeharto yang kala itu sebagai Ketua Dewan Pembina Golongan Karya dalam perjalanannya selalu melibatkan Profesor Soehardiman dan Soksi dalam pengambilan keputusan strategis dan pelaksanaannya. Profesor Soehardiman dan Soksi dengan program P2KB, yaitu pendidikan politik kader bangsa, banyak menghasilkan pemimpin di tingkat nasional maupun di daerah, di sektor pemerintahan maupun di luar pemerintahan, di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, pertahanan, dan bidang lainnya. Soksi berkembang menjadi organisasi kader yang mempunyai struktur dari Depinas, Depidar, Depicap, Depi, Ancap, dan memiliki konsentrasi organisasi sayap dan lembaga Soksi yang mengakomodir aspirasi anggota Soksi dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan seperti Wirakarya, Wanita Swadiri, Fokus Maker, Baladika Karya, Elbat, LBH Trisulo, Konkarbu. Bagi saya, Profesor Soehardiman adalah seorang maestro sejati yang susah dicari padanannya sampai hari ini. Saya, Fedi Lantumahina, murid dari Profesor Soehardiman. Saya mengagumi Profesor Soehardiman sejak saya di bangku kuliah. Tulisan-tulisan dari pemikiran beliau sangat menginspirasi banyak kalangan dan selalu relevan dengan situasi terkini dan mengandung proyeksi terhadap situasi ke depan. Tidak heran kalau beliau dijuluki dukun politiknya Indonesia. Saya percaya itu karena suatu saat ketika ada kesempatan bermain catur dengan beliau, beliau pernah menyampaikan beberapa proyeksi tentang kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ke depan. Dan betul-betul terjadi. Salah satunya yang fenomenal adalah ketika beliau menerima Pak Jokowi di kediaman beliau saat masih menjadi gubernur DKI dan memberikan pesan kepada Pak Jokowi bahwa presiden ke depan Indonesia adalah Pak Jokowi. Waktu adalah satu-satunya yang tidak bisa dilawan, dihindari maupun tidak diperdulikan. Pak Soehardiman sadar akan hal itu. Kader-kader bangsa disiapkan untuk meneruskan kepemimpinan nasional, kepemimpinan politik, dan organisasi Soksi untuk melanjutkan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia. Dengan keterbatasan yang ada, tidak menyurutkan Pak Soehardiman selalu aktif dalam kegiatan organisasi Soksi, maupun memberikan pandangannya terhadap situasi kekinian melalui narasi-narasi pemikiran beliau secara terbuka maupun tertutup. Saya Muhammad Misbakul, murid Profesor Soehardiman. Mewakili keluarga dalam kesempatan ini mengenang Eyang Soehardiman yang bagi kami adalah sosok orang tua yang sangat penyayang. Beliau mengayomi, mendidik, dan melindungi keluarga di atas segalanya. Beliau mengajarkan tentang cinta kepada Tuhan, cinta kepada tanah air, dan cinta kepada sesama. Di balik figurnya yang tegas dan serius, hati beliau sangatlah lembut. Eyang adalah sosok yang moderat, egaliter namun kritis. Legasi yang beliau titipkan kepada kami adalah untuk mengabdi kepada Tuhan, membangun bangsa negara dan berguna bagi orang lain dimulai dari keluarga. Kami bangga kepada Eyang kami. Kami sangat terharu dan berterima kasih atas penghargaan dan penghormatan selama ini kepada Eyang kami sejak beliau masih bersama kita dan setelah meninggalkan kita semua. Selamanya akan kami kenang Eyang Soehardiman, pendiri Soksi, guru bangsa dan teladan untuk kita semua. Saya Genesia Soehardiman, cucu sekaligus murid Eyang Soehardiman. Landasan yang sangat fundamental dari Soksi adalah mewujudkan cita-cita The Founding Fathers.